Para jamaah Majlis Ratib Serpong Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mau masuki menjelang, yaitu nisfu Sa'ban. Nisfu artinya setengah. Ya, Sa'ban di bulan Sa'ban. Sebelum kita baca kitab, kami mohon keikhlasan dan keriduannya kepada jamaah sekalian untuk bacakan Fatihah untuk yang penulis kitab ini, yaitu Tuan Guru kami Al-Maghfur, yaitu Dr. Syarif Mursal Al-Betawi MAG. Moga-moga dengan ilmunya Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah bihadzal kitab. Al-Maghfur Dr. Syarif Mursal bin Abdur Al-Betawi MAG bi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, ya, yaitu pindahnya arah kiblat. Ya. Pada bulan Sya'ban kiblat berpindah dari Baitul Maqdis Palestina. Baitul Maqdis itu di Palestina, ya. Pindah ke Ka'bah, maksudnya arahnya, ya, arah kiblatnya. Mekah Al-Mukarramah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanti-nanti datangnya peristiwa ini dengan harapan sangat tinggi. Ya. Setiap hari beliau tidak lupa tuh menengadahkan wajahnya ke langit. Jadi Rasulullah SAW ini kalau dia meminta dikabul sama Allah. Cuma adabnya beliau, dia malu kalau minta. Ya. Jadi dia hanya memuji sama Allah. Ya, memuji sambil nggak bicara. Jadi dia cuma memandang langit, ya. Kan Allah itu maha tahu, ya. Jadi semenjak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Sulaiman, itu arah kiblat itu ke Makkahul Mukarramah, ya. Kemudian setelah Nabi Sulaiman sampai ke baginda Rasulullah tuh, ya. Nah itu berpindah arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah ke Baitul Maqdis itu kurang lebih Rasulullah tuh sekitar 17 bulan. Nah, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi di hati Rasulullah tuh kurang nyaman gitu ya. Ya, akhirnya beliau tuh memuji Allah tapi tidak meminta, tidak berdoa, hanya memandang langit. Ya, dengan harapan, ya, kapan Allah maha tahu, ya. Nah, akhirnya turun ayat Al-Quran, yaitu yang berbunyi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Itu keterangannya ada di catatan kaki paling bawah, ya. Nanti dilihat aja. Akhirnya, ya, Allah kabulkan tuh. Dan hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala saufa yu'atika rabbuka fatardo. Ya, ya. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya dan kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Akhirnya dikabulkan. Nah, yaitu
menghadap lagi ke Makkatul Mukarramah. Nah di Masjid Nabawi ada tuh yang aja ada dua. Jadi yang Rasulullah 17 bulan itu ada apa namanya, mimbarnya yang menghadap ke Baitul Maqdis. Masih ada. Nah cuma nggak dibagusin. Yang dibagusin itu yang menghadap ke Ka'bah. Dan bulan Sa'ban ini termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini udah sebagian di YouTube saya saya kasih ulasan, nanti tinggal sebagian lagi ya, tinggal. Jadi keutamaan bulan Sya'ban ini adalah kita ini setiap hari perbuatan kita ya, yang baik dan yang jahat selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Dan kemudian setiap Kamis tuh malaikat tuh, dua malaikat laporan ke Allah ya, catatan kita. Nah selama setahun ini ditutup. Jadi ada satu buku, ini tahun berapa nih? 1444 Hijriah, satu catatan, satu buku. Nah besok umur kita bertambah. Nah bulan Sa'ban depan begitu juga. Jadi ganti agenda, diarinya diganti kita. Makanya besok ya khususnya umat muslim nih pada tanggal 7 ya, ada yang melaksanakan tanggal 7, ada yang 6 esok ya. Ya pokoknya kita menurut keyakinan aja ya. Jadi kan ininya tanggal 15 Sa'ban. Nah, itu umumnya kebanyakan tanggal 7. Jadi jatuhnya hari Selasa malam Rabu maghrib. Dan insya Allah Majlis Rakib itu mengadakan nanti di sekretariat. Dan kami mohon bagi jamaah yang sudah tergabung dalam jamaah Majlis Rakib agar supaya pembacaan Yasin yang 3 kali ini di sekretariat, jangan kan seperti At-Taqwa, Ustaz Asari kan sana ya, jangan di sana. Di sana kan baca Yasin juga, kita kan kita ramaikan dah Majlis Rakib nih. Kasihan nih tuan rumah udah pesan kebuli masalahnya. Tuan rumah ini Pak Bambang maksudnya bukan sini ya. Kan acaranya ini kan acara itu gitu. Ya. Jadi saya iya, jadi Selasa malam Rabu. Jadi kita sholat maghrib berjamaah, kemudian baca Yasin 3 kali, nanti kita pandu ya. Setelah itu sholat Isya berjamaah, nanti akan kami jelaskan masalah ya tentang dalil Sa'ban ya. Kebuli ya. Ini tinggal dibaca aja masalah Sa'ban. Adapun amaliyahnya nih, halaman 14 ya. Amaliyahnya itu yaitu sholat sunat 12 rakaat, tiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah yaitu surat Al-Ikhlas 15 kali. Nah, ini dikatakan siapa yang melakukan niscaya dicatat dalam lembaran-lembaran amal 15.000 tahun. Jadi sekarang begini, ya ini kan panduan dari guru kami ya. Kan ada orang yang mengatakan misalkan hadis palsu ya. Sekarang begini aja deh, kita kerjain aja. Allah kan Maha tahu yang memberi ganjaran. Yang penting kalau kita enggak ini masalahnya juga guru udah ditaksis sama ulama besar yaitu Mu'alim ya Haji Muhammad Syafi'i Hazam. Beliau udah sembarangan tulis ini dan ini ada tuntunannya ya. Jadi kita kerjakan aja sholat sunat 12 rakaat, tiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 15 kali. Itu 2 salam sholatnya ya. Jadi berarti 6 rakaat ya. 6 salam. Nah, waktunya nih. Nah, ini pada besok aja kerjain nggak apa-apa. Kan lebih pas setelah malam Rabu, bagusnya malam Rabu aja setelah baca Yasin aja malamnya kita tahajud maksudnya gitu. Kemudian berpuasa ya, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca selawat ya. Ya. Nah ini selawatnya nih, selawat macam-macam ya. Nah ini kemudian memperbanyak membaca La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah ini zikirannya baca ini perbanyak di dalam bulan Sa'ban ya. Masih ada waktu, kita tinggal 16 hari lagi dah untuk menghabiskan bulan Sa'ban. Nah kita baca tuh. Kemudian
Syekh Abdul Rahman Al-Syabrawi berkata mengenai zikiran tadi itu la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Faidatun ai hadza faidatun. Apa ini suatu faedah? Maktubun fit Taurat, yaitu tertulis di dalam kitab Taurat. Ya, itu udah ada artinya di bawah, nanti tinggal lihat. Man qala fi Sya'ban, barang siapa yang membaca di bulan Sya'ban, maksudnya membaca tadi itu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Yaitu la kataballahu lahu, Allah akan menulis tuh bagi orang yang membacanya ibadah alfasanatin, yaitu ibadah 1000 tahun. Wa maha anhu zunuba alfasanatin, dan dihapus tuh dosa-dosa kita 1000 tahun. Kita kan umurnya paling banyak kan Rasulullah ya 60-70 ya. Ini ceritanya nih zaman umat terdahulu kan umur usianya kan ada 2000 tahun gitu loh. Wa kharaja min kuburihi, dan nanti ketika dibangkitkan dia keluar dari kubur tuh. Wa wajhuhu kal qamari lailatil badri, wajahnya itu seperti bulan purnama, jadi terang benderang. Wa kataba indallahi siddiqon, dan ditulis di sisi Allah tuh orang yang mengamalkan tadi la ilaha illallah wa la na'budu dan seterusnya, yaitu termasuk orang yang siddiq. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kemudian amalia selanjutnya di bulan Sya'ban, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Dan kami udah itu tuh ya, yang mau store selawat boleh ya. Pokoknya berapa aja dah ya. Dapat 50, dapat 100, dapat 500. Nanti store nya setiap jam 5 atau mau menjelang maghrib. Nanti saya tulis gitu, masukin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bersemangat. Kita ibadah yang paling gampang itu adalah sholawat. Sholawat itu nggak perlu berguru, nggak perlu ijazah, ya, nggak perlu. Nah, jadi kemudian sholawat itu udah pasti diterima oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi. Ya. Jadi kalau amalan lain seperti sedekah, kalau kita riya itu kan ganjarannya nggak ada, hilang gitu. Tapi kalau selawat kita baca dengan riya pun ya itu akan tetap. Suatu contoh nih, kita misalnya naik angkot ya, kita baca tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kenceng kata orang ya. Baca selawat di angkot tetap sampai pahalanya sama gitu. Kemudian memperbanyak membaca bersedekah. Kalau sedekah sini bukan hanya bulan Sya'ban aja, cuma ini sangat dianjurkan pada bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban ini adalah banyak butir-butir kebaikan yang Allah pahalanya tuh Allah lipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya adalah amalia di bulan Sya'ban, membaca surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Nanti lihat ayat Tuhan surat berapa tuh? Ayat 1 sampai 8 15 kali itu pada malam pertama bulan Sya'ban. Itu sudah lewat kita ya. Dan kemudian nanti setelah disebut malam ke-15 membacanya 30 kali. Ya. Ya 30 kali itu sampai akhir kalimatnya wa rabbu abaikumul awwalin ya. Itu ayat 1 sampai 8. Bacanya 30 kali bacanya ya. Nanti kan nisfu sorenya tuh ba'da maghrib. Nah, isya malamnya tuh. Malamnya kita baca yaitu surat Ad-Duhan ayat 1 sampai 8 sebanyak 30 kali. Kemudian setelah kita membaca 30 kali, kita berzikir kepada Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita berdoa, ya, doa yang kita sukai, yang kita hajat apa nih, hajat-hajat kita sebutkan itu. Ya insya Allah dengan izin Allah doanya akan segera diperkenankan, maksudnya dikabul. Ya, kemudian amalia selanjutnya adalah di bulan Sya'ban membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca aja tuh. La ilaha illa anta bisa 100 atau berapa gitu ya.
Jadi nanti kalau ketika malam 15 tuh bacanya tuh jangan sedikit, bacanya ditentuin nih 2375 pada malam nisfu Sa'ban. Maka Allah akan menjadikan rasa aman dari berbagai macam bala bencana dan kesedihan. Nah, bagaimana menjadi aman? Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan ya dari baginda Rasulullah SAW, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Sesungguhnya ini adalah doa saudara kita yaitu Nabi Yunus yang baik. Awaluhu tahlil, awalnya tahlil, wa ausatuhu tasbih, dan pertengahannya tasbih, wa akhiruhu iqrarun bizzabbi, dan yang penghabisannya belakangnya yaitu pengakuan atas dosa-dosa, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ma da'a bihi mahmumun wala maghmumun, ya. Tidaklah berdoa orang-orang yang galau dan orang-orang yang berduka, wala makrubun, dan orang-orang yang berhutang, ya, wala majunun fi yaumin salasa marratin, pada hari itu yang dibaca 3 kali, illas tujiba lahu, kemudian Allah akan ijabah tuh, ya, maksudnya utangnya bisa lunas gitu. Nah, ya kita amalin aja, ini kan tuntunannya dari ulama, ya. Jadi baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ketika malam nisfu Sa'ban 2375. Dan di grup sesem juga tuh, kan guru sekumpul menjelaskan masalah ini ya, 2375. Kemudian dari baginda Rasulullah bersabda, ya, Faslur Rajab fil asri awal, ya. Keutamaan bulan Rajab itu kita udah lewatin ya, di 10 pertama. Kenapa? Karena li ajli bagi awali lailatin minhu, karena keutamaannya pada awal 10 pertama itu. Wa fadlu Sya'ban fil asril awsat, yaitu kalau keutamaan bulan Sya'ban 10 pada pertengahan. Kenapa? Karena di ajli lailatin nisfi, karena ada malam lailatin nisfu, malam nisfu. Wafadlu Ramadan fil asril akhir, dan keutamaan bulan Ramadan itu pada 10 terakhir. Makanya kan ada Qiyamul apa gitu ya, nah, 10 terakhir. Kenapa 10 terakhir Ramadan? Li ajli lailatul qadar, dan karena 10 terakhir ini yaitu turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya diturunkan pada bulan Ramadan 10 terakhir. Dan kemudian ini cuma untuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Dulu umat-umat sebelumnya nggak ada Lailatul Qadar. Kenapa diturunkan Lailatul Qadar? Karena umurnya umatnya Muhammad itu pendek-pendek. Jadi kalau kita dapat dalam 1 tahun atau selama hidup dah 5 kali aja, ya, atau sekali dah sekali. Nah, jadi apabila dapat malam Lailatul Qadar itu, yaitu min alfi syahr, yaitu 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung sekitar 83 tahun. Nah, sekarang kita meninggal itu 83 tahun, nilainya kebaikan semua. Ya, kalau usia kita 40 tahun kan udah bercampur tuh. Paling rajinnya berapa tahun kita ibadah kan gitu ya. Kalau ini 83 udah nilai pahala semua. Ya. Makanya ulama memberi isyarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu jaga malam-malam ganjil, ada juga begitu. Kalau mau bagus lagi, rapetin aja semua. Ya mulai 10 terakhir kita jaga dah. Ya pasti nggak lolos itu. Nah, pokoknya jangan sampai. Maksudnya jaganya bagaimana? Jaganya dengan ibadah, jangan kita main remi, main catur ya. Itu bukan ibadah, malah maksiat gitu. Jadi kita dalam rangka ibadah, apa kita zikir, apa kita tahajud, ya macam-macam. Tadi kan zikirannya ada tuh, baca aja zikiran kita tadi.
Jadi banyak keutamaannya pada malam nisfu Sya'ban, nanti tinggal dibaca aja ya. Udah jelas ininya. Jadi yang beredar di medsos kan umumnya begini ya. Jadi ada yang melarang bahwa acara nisfu Sya'ban itu ya bahkan mereka membid'ah-bid'ahkan ya, seolah menyalahin kita. Jadi yang nyalain itu sebetulnya begini, ini kan tuntunan para ulama dan habaib ya, dari zaman Rasulullah udah ada. Yang baru nyalain yang sekarang ini umurnya baru anak mences gitu lagi, udah nyalain orang-orang yang dulu gitu loh. Nggak pantas sebetulnya. Ini ada tuntunannya, bukan nggak ada tuntunannya. Sekarang ibaratkan begini aja ya, ini ada jeruk rasanya manis pahit, manis, pisang manis. Sekarang kita makan nih, kalau kita yang sehat makan jeruk manis rasanya apa? Manis ya. Sekarang kalau ada seseorang ya makan jeruk rasanya pahit, padahal jeruknya manis, berarti lagi apa orang ini? Sakit. Berarti kita jangan ikut yang sakit. Mau antum ikut yang sakit? Iya, jangan ikut yang sakit ya. Kemudian juga kalau kita voting ini di antara dalam kebaikan ya, coba kita voting yang melaksanakan nisfu sama yang tidak, mana banyak kan? Banyak nisfu kan? Ya. Kemudian apa sih nisfu? Pada bang ngapain itu kegiatannya? Baca Yasin. Baca Yasin apa? Al-Quran ya? Iya, baca Al-Quran. Nah kalau orang yang nggak biasa baca Quran, ada slogan, wah bid'ah itu mah gak usah dikerjain. Jadi dia nggak hobi baca Quran. Wah, bagian dia ada tuh. Iya, berarti kelompok saya nih. Iya, karena dia nggak hobi baca Quran, padahal Muslim gitu. Kita harusnya kita lihat dulu isinya malam nisfu Sya'ban apa, baca Yasin. Makanya orang berbondong-bondong bahkan bawa air ya, karena sebaiknya ya manfaatin malam nisfu Sya'ban ini ya. Kita ajak anak-anak kita, kalau anak kita nggak ngikut baca Yasin ke masjid atau suatu tempat atau majlis, kita airnya kita bawa pulang. Nah, kan udah bacain 3 kali ya. Itu kita kasih minum keluarga kita, ya udah barokah. Karena sangat dahsyat nih. Kenapa kok pakai Yasin? Ya, bukan surat lain gitu. Karena di kitab Yasin Hamami dijelaskan, Yasin itu adalah qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi kalau manusia hatinya tuh, jantungnya tuh selalu berdetak. Kalau berhenti berarti dia mati. Nah kalau Al-Quran tuh yaitu jantungnya adalah Yasin. Yasin. Jadi nanti ini tinggal dibaca ya, karena di YouTube udah sebagian saya bacakan. Jadi tinggal dilihat aja nanti, tinggal dibuka ya, Magistratif Serpong Jaya Official. Nah, tentang Amalia Sya'ban apa. Yang penting kita yang udah tahu, kita baca kitab yang ada di rumah, diamalkan. Maksudnya belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Sya'ban. Bahasa ini bisa menjamin usianya bisa ketemu Sya'ban yang akan datang. Nah, tidak menjamin. Maka itu Ramadan juga nih besok ya, kesempatan buat kita untuk ibadah ya, karena segala semuanya nih kalau Ramadan semua dilipat gandakan. Kita ya, jangankan orang Muslim ya, orang di luar Muslim nih dengan adanya Ramadan itu sangat gembira ya, karena keberkahannya di bulan Ramadan itu nyata. Nah kita untuk meraih di bulan Ramadan itu latihan dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Jadi finalnya Ramadan. Nah, kenapa orang Muslim ya orang non Muslim gembira? Karena nih Ramadan itu ya keberkahannya itu nyata. Kita kalau sudah jauh-jauh di depan kita ada McD. Coba tanya hari biasa bukan bulan Ramadan penjualannya berapa? Ke Ramadan berapa? Terus kita ke toko, ke mall juga begitu ya. Bahkan kayak seperti Cipulir gitu ya, dia punya stok dulu ya,
3 bulan atau 4 bulan sebelum Ramadan itu udah bikin stok berjualan. Ya, ternyata kita bisa ya, kita juga bisa merasakan juga. Biasanya kita makan lauknya sederhana ya, tapi karena puasa makannya maunya yang enak-enak aja. Ya, tapi alhamdulillah ketemu yang enak-enak gitu. Nah, kemudian masjid-masjid juga melaksanakan. Beda. Coba nanti dah. Pas meriahnya nampak gitu loh. Maksudnya di masjid ramai orang, ya bagi-bagi sodako, ya, takjil apa semua ya. Makanya kesempatan tuh kita ya untuk mengeluarkan sodako kita, karena semua dilipat gandakan tuh ya, sama Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa ya mengamalkan ya di bulan Ramadan itu semampu kita ya sholat tarawih hukumnya sunnah ya, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, dan sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan ya, nggak ada di bulan lain ya, walau tapi statusnya sunnah, nah tapi diutamakan muakkadah. Jadi jangan disia-siakan juga. Makanya jangan ditinggal. Kan ada yang mengatakan ya Ramadan mah sunnah hukumnya. Kita jangan, kalau ibadah jangan membeda-bedakan ini sunnah ini gitu ya. Jadi kita sebagusnya sunnah kan dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Jangan berprinsip ke situ. Kalau gitu kita ibadah kita nggak semangat, rugi. Ditinggal rugi lah. Iya, kapan lagi kita? Iya, nanti penyesalannya kalau kita sudah di alam kubur, bahwa dulu kenapa ketika Ramadan tiba ya kita dan giat seperti tetangga kita, sahabat kita. Ya mudah-mudahan kita dalam beribadah bisa istiqomah ya. Amin. Ya, ada ini yang bisa kami sampaikan ya. Nanti tinggal dibuka aja di Majlis Ratib Serpong Jaya Official ya. Akhirul kalam, kita tutup aja dengan kafaratul majlis ya. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.